Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'da. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair bittiqa amardatillahi wa qurbihi wa thawabih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa amalin la turfa' wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal ilmal ladunni wal mashrabas safiyal hani ya wahhabu ya ghani. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhuma mushtabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ya man waffaqa ahlal khairi lil khairi wa anahum alaih wafiqna Allahumma lil khairi wa inna alaih. Ahbabana al-afadil, jamaah kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Alhamdulillah, di waktu yang dipenuhi dengan kebarokahan pada siang hari ini kembali kita dapat melanjutkan ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat zuhur berjamaah seraya beriktikaf. Dan kita lanjutkan dengan majelis ilmu yang mana ini merupakan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di akhir pertemuan kita di tempat yang mulia ini, kita telah membahas sebagian dari sunanul wudu, sunnah-sunnah yang ada dalam proses wudu kita. Disebut sunnah terkait dengan hukum, bukan terkait dengan makna bahwa sunnah adalah jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena penggunaan kalimat sunnah itu akan memiliki arti yang berbeda tergantung pada bab apa ia dijelaskan. Jika sunnah ini digunakan dalam makna atau dalam disiplin ilmu hadis, maka sunnah tersebut berarti segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari ucapannya, perbuatannya ataupun ketetapannya, ataupun juga sifat-sifat baik sifat fisiknya ataupun sifat perbuatannya. Jika sunnah ini digunakan untuk disiplin ilmu usulul fiqh, maka makna dari sunnah adalah ma talabahu syari'u talaban ghairu jazim, yaitu sesuatu yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tidak mengekang. Artinya kita bebas memilih. Dia diperintah oleh syariat, namun kita diberikan pilihan untuk melaksanakannya atau tidak melaksanakannya. Jika sunnah itu masuk ke dalam bab tasawuf atau dalam bab akhlak, maka sunnah tersebut memiliki arti thariqatun nabi, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang kita bahas dalam bab wudu ini adalah sunnah dalam bab fiqih, yaitu ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dia adalah perintah atau sesuatu yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun memiliki taraf hukum yang seperti tadi kita katakan kita bebas untuk melakukannya atau meninggalkannya. Namun setiap pelakunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak melakukannya tidak akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara sunnah-sunnah wudu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sunnah al-istinsyaq wal istinthar wal madmadah. Sunnah berkumur, sunnah memasukkan air ke dalam hidung, dan juga sunnah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya. Kemudian yang selanjutnya masih di dalam sunnah wudu. Sunnah wudu diantaranya adalah at-tayamun.
Sunnah at-tayamun artinya adalah memulai dengan anggota tubuh yang kanan terlebih dahulu. Kesunnahan ini ada pada dua anggota wudhu atau ada pada dua rukun wudhu, yaitu membasuh tangan dan juga membasuh kaki. Ya, karena tangan dan kaki adalah anggota wudhu yang satu pasang. Maka dari itu kita disunnahkan untuk memulai dengan yang terlebih dahulu itu dari sebelah kanan, kecuali telinga. Meskipun telinga ini sepasang, namun dia disunnahkan untuk dibasuh secara bersamaan. Dan kesunnahan membasuh telinga, ya, kesunnahan membasuh telinga itu disunnahkan 12 kali basuhan. Oh, saya baru dengar 12 kali nih, bukannya cuma 3 kali. 12 kali ini ada pada 3 tempat, ada pada 4 tempat, ya. Pertama, kita membasuh telinga berbarengan pada saat kita membasuh wajah. Sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha Syafi'iyah, saat kita membasuh wajah, maka disunnahkan sekaligus kita membasuh telinga kita. Sehingga kalau kita membasuh wajah 3 kali, maka membasuh telinga yang berbarengan dengan membasuh wajah itu juga berarti 3 kali. Ini 3 yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, membasuh telinga 3 kali dengan cara kita memasukkan jari kelingking kita, ya, ke dalam telinga kita seperti ini, ya, 3 kali basuhan. Kemudian yang kedua, kita basuh daun telinga kita. Jadi beda antara membasuh daun telinga dengan membasuh bagian dalam telinga, dan ini sunnah yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah membasuh sisi bohir dari daun telinga kita dengan telapak tangan kita dengan cara seperti ini. Inilah tata cara kesunnahan membasuh telinga, sehingga dalam 4 kesempatan tersebut dikali 3 membasuh telinga jumlahnya menjadi 12. Adapun memulai dengan bagian yang kanan terlebih dahulu, ini karena memang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan secara khusus, meskipun tidak sampai kepada taraf wajib. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah radhiyallahu taala anhu wa ardhah dengan sanad beliau kepada Abdurrahman ibn Sakhr, atau kita lebih sering mengenalnya dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'tum, apabila kalian berwudu, fabda'u bima yaminikum, maka mulailah dari sisi sebelah kanan kalian." Ya, maka dari itu disunnahkan ketika kita membasuh tangan kita dan kaki kita, kita basuh yang kanan terlebih dahulu. Adapun kalau kita ingin membasuh tangan kiri yang terlebih dahulu, secara hukum fikih sah selama basuhan tersebut sampai kepada batasannya. Hanya saja di sini ada sunnah yang ditinggalkan, dan itu sayang kalau kita tinggalkan kesunnahan tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili ba'da ada'il faraidi hatta uhibbah." Dan ada di sana hamba-hambaku yang senantiasa berupaya mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah setelah dia juga menjalankan amalan-amalan wajib. Dan selagi dia melakukan amalan sunnah setelah amalan wajib tersebut, aku akan mencintai hamba itu. Fa idza ahbabtuhu, dan jika aku telah mencintai hamba tersebut, kata Allah, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, maka pendengaran si hamba tersebut akan senantiasa aku jaga dengan taufik dan inayahku. Warijlahul lati yamshi biha, dan aku akan senantiasa menjaga kakinya, ya, dengan taufik dan inayah dari Allah. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku senantiasa menjaga tangannya yang dia gunakan untuk bertindak. Wa ainahul lati yubsiru biha, dan juga aku akan menjaga pandangannya. Artinya jamaah sekalian, amalan sunnah ini meskipun tuntutannya tidak sampai selevel dengan wajib, kita bebas untuk memilih apakah mengerjakannya atau meninggalkannya, tapi manfaat dari menjaga amalan sunnah tersebut
adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengiringi setiap langkah kita, dan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian kesunahan yang selanjutnya sebagaimana dikatakan oleh para fuqaha adalah ad-dalk. Ad-dalk ini artinya menggosok bagian wudhu kita, rukun wudhu kita. Bukan hanya sekedar kita alirkan air saja, akan tetapi disunnahkan bagi kita untuk menggosok anggota wudhu kita. Dan dalam madhab Syafi'i ini hukumnya sunnah. Dalam madhab Malik, menggosok bagian anggota wudhu ini hukumnya fardu, karena mereka menjadikan ini sebagai rukun wudhu. Ya, kita dalam madhab Syafi'i menjadikan ini sebagai sunnah wudhu. Kemudian yang selanjutnya ada itolatul ghurrah wat tahjil. Kesunahan berikutnya itolatul ghurrah wat tahjil. Ma makna itolatul ghurrah wat tahjil? Makna dari itolatul ghurrati wat tahjil adalah membasuh anggota wudhu kita melebihkan dari batasannya. Kita membasuh tangan, batasannya sampai sikut. Kita basuh sampai lengan atau sampai ketiak. Batasan kaki sampai mana? Sampai kedua mata kaki. Kita lebihin sampai setengah kaki kita, sampai setengah betis kita. Ya, kenapa? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, ya'tuna ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu au kama qala. Nanti akan ada sekelompok dari umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hari kiamat mereka itu datang dengan keadaan tubuh yang dipenuhi dengan cahaya. Kenapa? Karena mereka dahulu ketika di dunia dalam berwudu mereka lakukan seperfect mungkin, bahkan melebihi dari batasan anggota wudu tersebut yang disebut tadi al-ghurrah wat tahjil, min atharil wudu, dari bekas wudu mereka. Jadi wudu kita ini bikin kita glowing di akhirat, Pak. Ya, mungkin di dunia ya kita glowing itu harus dengan perawatan yang mahal, tapi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang senantiasa memperbaiki wudunya. Kemudian yang selanjutnya, ya, adalah at-tatslits. Apa itu at-tatslits? Membasuh anggota wudhu kita sebanyak 3 kali. Rukunnya cuma 1 kali. Artinya kalau kita sekali basuh sudah menggapai semua bagian dari anggota wudhu kita, secara fikih sudah sah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama ul hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yatawaddau salasan, berwudunya itu 3 kali basuhan, ya. Tapi ini kemudian oleh para ulama disimpulkan sebagai sebuah amalan sunnah. Kemudian yang selanjutnya, jamaah sekalian, di antara kesunnahan wudu adalah selesai kita berwudu kita membaca doa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighul wudu'a." Tidak ada satupun di antara kalian yang mana dia itu berwudu kemudian wudunya dia lakukan seperfect mungkin, sebaik mungkin, ya. Bukan kalau istilah guru-guru kita di Betawi dulu bilang wudunya wudu capung cebok, ya. Asal aja habis itu dia langsung berangkat. Enggak. Wudunya bahkan semua amalan sunnahnya dia lakukan. Tsumma yaqulu, kemudian setelah dia berwudu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam An-Nasai. Kemudian dalam riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, setelah syahadat ada tambahan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin.
Seorang hamba yang berwudu dengan baik, lalu dia tutup wudunya dengan membaca doa tadi yang diawali dengan syahadat, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa futihat lahu abwabul jannah. Tidaklah seorang hamba melakukan ritual yang tadi, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah amalan yang sederhana, namun memberikan kepada kita reward yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah memberikan kita sebuah tutorial tata cara berdoa yang barusan diwasiatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan bahwa tata cara berdoa tersebut dibarengi dengan kita menghadap kiblat, sebagaimana wudhu pun sunnah untuk menghadap kiblat, karena wudhu ini adalah bagian dari ritual yang harus kita lakukan untuk kita melaksanakan sholat. Maka sholatnya wajib menghadap kiblat, wudhunya disunnahkan untuk menghadap kiblat. Taib. Setelah kita berwudu, kita berdoa tadi seraya menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan kita, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yuro ibtuh, sampai Rasulullah itu kalau berdoa munajat yang seperti ini, mengangkat tangannya itu sampai ketiaknya terlihat. Ya, jadi baca doanya, cara ngangkat tangannya bukan begini kata para fuqaha kita. Ya, cara ngangkat tangannya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, ini diantara sunnah ba'dal wudu. Terakhir, ya, sunnah wudu adalah sholat sunnah 2 rakaat. Sebagaimana diriwayatkan oleh para muhadditsin, perilaku atau perbuatan Sayyidina Bilal bin Rabah, dan dengan ini kita tutup majelis kita. Sayyidina Bilal bin Rabah satu ketika di masjid, Rasulullah bertanya kepada beliau, "Ya Bilal, malaka fa inni sami'tu dufana laika fil jannah." Hei Bilal, kamu punya kebiasaan apa? Kok sendal bakia kamu sudah nyampe surga duluan? Jadi Sayyidina Bilal itu sendalnya udah ada di surga pada saat beliau masih di dunia, suara sendalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atla'ahu Jibril, malaikat Jibril memberikan informasi tentang hal itu. Wah, kalau kita alhamdulillah kita di masjid, sendal kita sudah nyampe di rumah orang, ya, ada yang nyolong. Sayyidina Bilal bin Rabah, beliaunya masih di dunia, sendalnya udah nyampe ke surga. Sayyidina Bilal bingung, apa ya? Sampai akhirnya beliau ingat, oh iya, ya Rasulullah, saya punya amalan. Ya, amalan tersebut adalah tidaklah saya berwudu melainkan setelahnya saya sholat sunnah wudu. Nah, sholat sunnah wudu ini fadilahnya luar biasa, dan tata caranya pun gampang dan sederhana. Gampang bagaimana? Begini, sholat sunnah wudu ini dalam istilah fuqaha masuk ke dalam kategori sunnah mutlaqoh atau sunnah ghairu maksudah. Apa itu sunnah ghairu maksudah? Yaitu sholat sunnah yang waktunya itu tidak memiliki, tidak ditentukan secara khusus. Beda dengan sholat tarawih, ba'da isya sampai subuh, dan cuman ada di bulan Ramadan. Beda dengan sholat witir, hanya ada ba'da isya sampai terbitnya fajar shadiq. Beda dengan sholat duha, ya, setelah 14 menit atau 16 menit selesai isyraq, kemudian ila zawal. Ini namanya sunnah maksudah tuh yang tadi tuh. Memang waktunya sudah ditentukan. Tapi kalau sholat sunnah wudu, sholat sunnah hajat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tahiyatul masjid, ini masuk ke dalam kategori sunnah ghairu maksudah, yang mana pelaksanaannya bisa digabung dengan sunnah maksudah. Apa sunnah maksudah yang paling dekat dengan wudu? Qabliyah. Jadi sederhana, Rasulullah ngasih ajaran kepada kita, sunnah qobliyah, misal kita ambil contoh yang
rawatib dan hukumnya sampai kepada taraf sunnah muakkadah, jadi muakkadah karena Rasulullah nggak pernah ninggalin, itu qobliyah zuhur misalkan diantaranya. Taib, Bapak wudhu di kantor, ya, di toilet kantor kah, atau di toilet masjid kah, di tempat wudhu masjid Bapak berwudhu, selesai wudhu masuk ke sini, itu kalau kita faham ilmu fikih, ada 3 sholat sunnah yang bisa kita lakukan dengan satu niat dan juga dengan satu pelaksanaan. Apaan saja? 1, tahiyatul masjid. Yang kedua, sholat sunnah wudhu. Yang ketiga, sholat sunnah qobliyah. Ya, karena yang qobliyah ini maksudah, qobliyah zuhur, tahiyatul masjid ghairu maksudah, kemudian sholat sunnah wudhu ghairu maksudah, maka Bapak cukup masuk ke dalam masjid, kerjain 2 rakaat dengan 3 niat, ya, usolli sunnata tahiyatul masjid wal qabliyah wa sunnatal wudu lillahi ta'ala, dan cukup dibersihkan di dalam benak kita, ya Allah saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid, qabliyah dan juga sunnatul wudu, 2 rakaat dapat 3 pahala sunnah. Demikian para fuqaha menjelaskan kepada kita, sehingga Bapak mungkin saya berpikir saya pengen ngerjain sholat sunnah tahiyatul masjid juga, pengen ngerjain sholat sunnah wudhu juga, tapi waktunya terlalu mepet Pak Ustadz, jadi saya cuma bisa kerjain qobliyah saja. Nah itu resepnya kata para fuqaha, ya, karena sholat sunnah yang ghairu maksudah bisa digabung dengan sholat sunnah yang maksudah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita keistiqomahan di dalam menjalani setiap kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan melindungi negeri kita, instansi kita yang kita cintai ini. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik dan inayah kepada kita, dan juga senantiasa menuntun kita kepada jalan yang Ia ridhoi. Allah jaga kita dari segala musuh-musuhnya, dari segala jin, dari segala iblis dan juga bala tentaranya, sehingga apa yang kita lakukan di instansi kita yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan taufik dan inayah dari Allah, dan jadi jalan pahala bagi kita untuk tabungan kita di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.